Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita pada hari ini yang akan melanjutkan pertemuan yang lalu tentang data collection ya. Jadi di sini kita akan lebih fokus untuk pertemuan ini ke data primer, sedangkan di pertemuan yang lalu udah kita bahas tentang data sekunder. Oke, jangan lupa buat kalian yang di UNS untuk melakukan presensi di OCW ya. Kemudian untuk pertanyaan nanti bisa langsung disampaikan melalui WhatsApp group atau juga melalui YouTube komen. Jadi kalian bisa langsung tulis di sana aja. Oke, kita flashback sedikit dari pertemuan kita pada minggu lalu tentang Reels Onion ya. Reels Onion ini sudah dari beberapa minggu yang lalu selalu saya tampilkan dan memang nggak bosan-bosannya saya tampilkan karena ini penting banget, ini prinsip banget untuk bisa memahami tentang research onion ya. Kenapa sih research onion ini sekali lagi penting untuk kita pahami? Karena dengan memahami research onion, dengan kita aware dengan research onion ini, kita bakal ngerti bagian-bagian apa aja dari sebuah penelitian dan bagian mana yang memang harusnya kita kerjakan lebih dulu, kita clearkan lebih dahulu sehingga kita bisa melanjutkan ke step-step berikutnya. Seperti bisa dilihat di sini bahwa data collection and data analysis itu ada di bagian paling kecil. Bagian paling kecil di sini maksudnya adalah bagian yang terakhir kali ya, terakhir dilakukan dari proses-proses yang sudah dilakukan pada lapisan-lapisan yang ada di luarnya. Artinya di sini seperti time horizonnya, either itu longitudinal ataupun misalnya cross sectional atau misalnya dari strateginya dan lain sebagainya itu udah clear. Ketika semuanya itu udah clear yang di luar, kita baru bisa masuk ke data collection and data analysis ya. Nah, dengan seperti itu, kita jadi ngerti nanti data apa aja yang kira-kira kita butuhkan, kemudian gimana nyari datanya, di mana aja kira-kira dapat, dan uh, data jenis apa aja yang kita kita butuhkan ya. Oke, kalau ngomong tentang tipe collection pengumpulan datanya, kita pasti ngomongin dua hal ya, yang tadi sempat saya sebut di awal, itu ada data sekunder dan ada pengumpulan data primer. Bedanya ada di mana? Bedanya itu ada kalau misalnya di sekunder itu memang data pada awalnya memang dikumpulkan untuk tujuan tertentu yang bisa jadi berbeda. Bisa jadi berbeda dan sangat mungkin kemungkinan besar memang berbeda dengan tujuan dari penelitian kita. Ya, jadi memang datanya, datasetnya udah ada dan udah dikumpulkan untuk tujuan yang lain. Kemudian kalau primary data collection itu adalah data yang dikumpulkan khusus oleh kita sendiri, oleh seorang researcher untuk riset kita memang ya. Jadi memang data yang kita benar-benar cari, kita dedicate untuk research kita sendiri. Jadi memang tujuannya itu. Jadi ini tolong dipahamin banget, ini adalah perbedaan antara data primer dan data sekunder. Jangan sampai miss juga ya di bagian ini. Oke, itu terkait dari yang pertemuan-pertemuan minggu lalu. Nah, kalau misalnya di hari ini kita akan ngomong tentang primary data collection, di sini kita akan bahas tiga method ya. Yang pertama adalah observation, yang kedua nanti ada interview, dan yang terakhir ada questionnaire gitu ya. Sebenarnya sesi ini di buku textbook kita itu dibagi dalam tiga chapter, masing-masing chapter itu bahas tentang satu method ya. Jadi observation sendiri ada di chapter sendiri, kemudian interview sendiri, dan yang terakhir questionnaire juga ada sendiri. Nah, karena memang ini untuk kita yang nggak perlu terlalu kompleks untuk belajar secara mendalam tiap-tiap bagian ini, maka di sini udah saya sarikan ya, udah saya resume menjadi lebih ringkas. Jadi untuk bisa kita pahamin ya. Oke, sekarang kalau misalnya kita melakukan research, kemudian kita pengen ngerti gimana sih seseorang itu melakukan sesuatu atau seseorang itu berinteraksi dengan orang lain gitu kan, atau mungkin kita sekedar pengen ngelihat sesuatu di tempat objeknya, di tempat di mana objek penelitian itu berada dan lain sebagainya, maka memang kita paling sesuai di sini menggunakan pengumpulan data dengan observasi. Dengan observasi artinya kita dengan melihat, dengan mengamati, dengan mendengarkan gitu ya. Di observasi sendiri itu sebenarnya ada beberapa tipe juga ya. Jadi observasi di sini menjadi beberapa tipe. Nanti kita semakin ke belakang, insya Allah lebih tambah clear ya masing-masing perbedaannya seperti apa. Cuma di sini juga udah dijelasin untuk perbedaannya. Yang pertama ada yang namanya participant observation ya. Participant observation ini
Jadi memang kalau misalnya kita pengen ngetahuin dari action ataupun mungkin interaksi dan kita yang ada di dalamnya ya, dan kita emang bener-bener immerse, bener-bener kita immerse ada di dalamnya, pengen ngerti gimana misalnya kalau antrian seorang customer yang emang nunggu launching produk baru dan segala macam. Oke, kita pengen ngerti insight-nya di lapangan kayak gimana. Kita pengen jadi bagian dari orang yang antri itu atau sekedar berdiri di situ dan um, ngelihatin orang-orang itu ngelakuin apa aja sebenarnya mereka itu kayak gimana sih, apa yang mereka lakuin, apa yang mungkin dari satu sama lain juga melakukan interaksi apa gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu bisa kita lakukan dengan namanya participant observation gitu ya. Kemudian ada yang namanya structured observation ya. Structured observation ini kayak kita pernah bahas yang kemarin itu adalah pendekatannya lebih kuantitatif ya. Pendekatannya lebih kuantitatif. Kenapa lebih kuantitatif? Karena di sini structured ya. Structured observation ini sebenarnya kita mengobservasi, tetap melakukan observasi, hanya saja sudah terstruktur, strukturnya sudah rapi banget gitu ya. Sudah rapi banget, jadi lebih kita pengen apa ya? Pengen nyari data tentang uh, apa ya? Tentang apa dari sesuatu daripada nyari mengapanya gitu ya. Jadi kita pengen ngerti sesuatu misalnya mengobservasi objek A, B, C, dan D gitu ya. Kita udah punya strukturnya yang udah fix ya. Strukturnya yang udah baku. Jadi kita melakukan observasi di tempat A, B, C, dan D itu semuanya dengan struktur yang sama. Kemudian yang terakhir adalah Internet Mediated Observation. Nah, seperti namanya di sini, ini adalah observasi observasi bisa dua-duanya sebenarnya, hanya saja emang di sini dilakukan berdasarkan dengan menggunakan bantuan uh, tools online ya, dengan menggunakan peralatan online. Di online di sini ya bisa berupa internet, kemudian mobile dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang kita biasanya di sini kalau misalnya sama kita pengen ngobserv sesuatu yang memang itu terjadinya di online gitu ya. Kayak tadi kan saya ngomong tentang antrian dan segala macam. Jadi kalau misalnya di online kita ya pengen misalnya observasi sesuatu tentang di forum jual beli gitu. Apa aja sih yang kira-kira yang dilakukan mereka di forum jual beli itu kayak gimana. Kita pengen dapetin insight-insight seperti itu. Kita bisa langsung bergabung dengan forum jual beli dan kemudian kita langsung melakukan penelitian di sana. Jadi itu tadi kira-kira tiga hal ini ya, tiga hal tentang observasi ini, tiga jenis observasi yang kita pelajari. Nah ini di sini lebih lebih jelas lagi, lebih detail tentang perbedaan-perbedaannya ya. Mungkin di sini hanya saya sebutkan beberapa aja karena waktu kita juga terbatas. Yang pertama adalah observer roles ya. Jadi observer roles kalau di participant observation itu biasanya memang full participant ya. Full participant itu artinya nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Cuman di sini sedikit mungkin bisa saya infoin. Kalau full participant itu kita emang jadi partisipannya. Jadi benar-benar kita merge di dalam objek itu yang kita observasi. Jadi kita emang benar-benar masuk di situ. Itu namanya full participant gitu ya. Kalau full observer berarti kita benar-benar ada di luar, benar-benar kita cuma ngamati aja gitu. Jadi di sini kalau yang participant observation itu memang biasanya menuntut kita untuk jadi full participant ya, atau mungkin passive participant gitu ya. Kita tetap berpartisipasi di situ, tapi kita cenderung lebih pasif dan lebih cuman sekedar mengamati aja. Kemudian untuk yang structured observation itu passive and detached ya. Jadi di sini kita pakai rules-nya itu pakai yang pasif, kemudian detached. Jadi memang kita terlepas dari siapa yang kita amatin gitu ya, terlepas dari objek yang kita amatin. Jadi kita emang bener-bener di luar di sini. Kemudian kalau misalnya yang internet mediated observation itu adalah full participant juga bisa, kemudian full observer juga bisa. Kita bener-bener bisa masuk di dalam sebuah grup tadi itu, atau bener-bener cuma dari luar gitu kan. Kita ngeliat aktivitasnya bener-bener anonim banget. Mereka nggak tahu kalau kita masuk, atau mereka juga nggak tahu kalau misalnya kita ngelihat mereka gitu ya. Itu bisa kita lakukan di online. Ya, itu clear. Kemudian untuk focus and structure ya. Kalau misalnya di participant observation itu memang interrelated dan emergent ya. Artinya fokusnya itu memang pada awal observasi ini dilakukan itu biasanya itu emang nggak jelas gitu ya.
emang awalnya nggak jelas. Maksudnya bukan nggak jelas, sebenarnya observasi ini lebih terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan didapatkan insight-nya ketika observasi itu dilakukan gitu ya. Jadi mungkin saja nanti data yang kita harapkan itu memang akan lebih terfokus semakin ke belakang semakin terfokus gitu ya. Jadi kayak di sini kan disebutin juga ada deskriptif, fokus, dan selektif gitu yang terakhir ya. Jadi memang pada awalnya kita deskriptif banget, pokoknya sekedar ngelihat semuanya, semua hal kita observasi gitu kan. Nah, mana nanti yang menarik, mana yang pengen kita teliti, dan mana yang kira-kira insightful gitu ya, kita lanjutkan. Jadi ada yang lebih kita fokuskan di situ nanti. Dan dari beberapa fokus mungkin yang muncul, nanti kita pilih, kita tentukan yang mana. Jadi memang diawali dengan something yang memang cenderung lebih luas ya di awal ya. Berbeda kalau dengan structure observation, yang emang dari awal udah terstruktur ya. Sama dengan yang di internet ini juga. Di internet pun sebenarnya bisa structure dan bisa yang emergent tadi itu ya. Bisa juga di internet itu juga kita baru apa ya, baru masuk dan pengen lihat insight banyak banget. Hanya saja memang keterlibatan untuk di online ini memang lebih terbatas daripada kalau misalnya kita melakukan participan observation di lapangan gitu ya. Jadi kalau di lapangan biasanya kan kita dari keseharian, dari kehidupan kita, semua aspek sosial dan segala macam, kita benar-benar ada di dalamnya. Berbeda kalau misalnya di internet yang cenderung memisahkan antara hal yang kita observasi dengan kehidupan kita secara umum gitu ya. Karena memang dari tempat juga sudah berbeda gitu ya. Jadi bisa jadi kita mengobservasi objek kita dengan secara kultur juga terlepas gitu ya. Kita misalnya mau mengobservasi objek kita ada di sana, misalnya di Kalimantan mana gitu ya, di bagian bagian Kalimantan tertentu misalnya. Kita pengen observasi yang ada di sana dengan menggunakan internet misalnya. Nah, dengan seperti itu kan kitanya masih ada di Solo misalnya contohnya, jadinya terlepas ya. Jadinya kita secara kultur nggak ada hubungannya secara langsung. Artinya kita juga punya keterbatasan seberapa kita involve ada di dalam sebuah grup itu. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, data collection techniques. Di sini kalau yang participant observation itu direct participation and observation, direct participation and observation. Kemudian ditambah nanti ada beberapa hal tambahan ya. Yang di sini maksudnya adalah direct participation and observation itu kita ngumpulin datanya itu menggunakan ini tadi ya. Kita emang benar-benar ada di tengah-tengah suatu grup atau objek kita, benar-benar di situ. Berada di situ kita melakukan partisipasi secara langsung gitu ya. Kalau misalnya tadi kayak saya contohin di antrian, ya kita ikutan ngantri. Yuk, gimana sih rasanya ngantri? Gimana apa sih kira-kira yang kita pikirkan, kita dapatkan dari sebuah proses ngantri dan segala macam gitu ya. Itu contohnya. Itu jadi direct participation and observation. Kemudian kalau misalnya dari structured observation itu udah ada codingnya ya, udah ada coding di sini. Yang dimaksud bukan coding ini ya aplikasi-aplikasi Android dan segala macam gitu ya. Ini coding ini yang dimaksud adalah pengkodean dari hal-hal yang kemungkinan akan kita temui dari observasi kita gitu ya. Jadi opsinya di sini udah ada. Jadi kalau misalnya dari observasi tadi seseorang misalnya di antrian tadi ya, ini hanya contoh. Misalnya di antrian tadi ada orang melakukan mendengarkan musik, itu langsung kita kode mendengarkan musik sendiri ya. Misalnya musik gitu ya kodenya, atau melakukan yang lain, kita kasih kode yang lain juga. Jadinya memang nanti datanya akan lebih kuantitatif gitu ya. Datanya akan kelihatan nanti dari data itu yang dengerin musik ada berapa orang, yang cuman sekedar duduk-duduk ngelamun berapa orang juga, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah internet mediated observation, itu ya data collection tekniknya melalui observation juga, kemudian diskusi juga bisa di dalamnya, sama interview juga bisa. Cuman kalau interview ini nanti hubungannya memang sama yang di bagian interview ya, yang di bagian kedua. Kemudian data recordingnya ini dari scrap notes, artinya memang kita nulis apapun sebenarnya dari hal-hal penting yang kita temuin ketika observasi, karena kan di awal nggak jelas ya, karena memang di awal masih terbuka untuk apapun, jadinya memang bisa nulis apapun yang ada di situ. Itu namanya scrap notes gitu ya. Jadi nanti dari scrap notes itu nanti bisa di summary lagi apa-apa aja yang kira-kira insight-insight yang penting, dan itu bisa dilanjutkan dengan observasi yang lebih fokus. Kemudian kalau di structure observation, karena dari coding tadi ya berarti coding summary-nya ya, kayak tadi yang saya sebutin,
yang dengerin musik ada berapa orang, yang ngelakuin cuman duduk-duduk aja berapa orang, dan segala macam. Itu summary-nya. Kalau yang dari internet mediated observation itu juga bermacam-macam ya, tergantung yang dilakukan itu kayak gimana. Sekali lagi, kalau yang di internet mediated observation, ini structured observation pun bisa dilakukan menggunakan internet ya. Jadi bisa juga coding ini tadi juga dilakukan untuk observasi yang dilakukan di internet. Oke ya, saya kira udah clear ya perbedaannya ya. Ini hal yang sangat sederhana sih, saya kira gampang. Kemudian ini tadi yang sempat saya sebut tentang level partisipasi dari observasi ya. Secara klasik itu dibagi menjadi complete observer ya. Complete observer itu yang memang kita ada di luar ya. Di luar dari objek yang kita observasi. Jadi kayak misalnya kita tadi ngelihat pengen ngobserve antrian tadi, kita benar-benar ada di luar, kita nggak usah ikutan antri gitu ya. Kita ada di beberapa meter jaraknya dari mereka, ataupun dekat pun nggak masalah, cuman kita nggak ikutan aktivitasnya mereka, kita cuma ngelihat aja gitu kan. Lihat aja, dengerin aja dari apa yang mereka lakukan. Kemudian di sini observer as participant. Ini observer as participant artinya kita sebagai seorang observer juga melakukan partisipasi, juga berpartisipasi dalam aktivitas yang dilakukan juga oleh apa namanya, oleh objek penelitian kita gitu ya. Kemudian ada yang lebih atasnya lagi participant as observer gitu ya. Nah, kalau participant as observer ini biasanya adalah kalau kita adalah bagian dari suatu komunitas dan memang pada awal kita adalah bagian dari suatu komunitas lalu kita mengobservasi gitu ya. Jadi kita memang mengobservasi dari komunitas kita sendiri, grup kita sendiri, karena kebetulan yang menjadi objeknya adalah grup kita sendiri gitu ya. Misalnya di sini adalah contohnya bagaimana apa ya, kultur seorang atau apa ya, kebiasaan, kita pengen mengobservasi kebiasaan di tim marketing itu seperti apa aja misalnya. Kalau misalnya kebiasaan dalam melakukan riset gitu, itu rata-rata kayak gimana aja gitu ya. Jadi kita pengen ngelakuin itu bisa namanya pakai partisipan as observer ini ya, level partisipasinya kita. Dan yang terakhir adalah complete participant ya. Complete participant ini yang memang benar-benar partisipannya sendiri yang kita emang benar-benar sebagai partisipannya ya. Kita emang adalah partisipannya. Jadi kalau misalnya di antrian tadi emang kita benar-benar orang yang sedang melakukan antrian di situ, yang sedang mengantri di pembelian tadi. Jadi ini levelnya. Jadi dari orang yang luar banget sampai orang yang dalam banget gitu ya. Oke, kemudian yang di sini juga ada namanya observer rules tadi ya, seperti disebutin di dua slide sebelumnya tadi. Jadi observer rules di sini banyak banget. Jadi sebenarnya, tapi yang 4 tadi udah disebutin pada slide yang sebelumnya ya. Jadi participant as observer, kemudian complete participant, dan complete observer, observer as participant. Nah, hanya saja di sini yang bisa kita lihat adalah kalau yang di sini di bagian kiri ya, kita lihat yang 4 yang tengah dulu, participant as observer sama observer as participant, itu mereka researchernya, penelitinya itu identitasnya ditunjukkan ya. Emang mereka menunjukkan identitasnya sebagai siapa merekanya jelas gitu ya. Jadi participant as observer, kemudian observer as participant. Nah, berbeda dengan yang kalau kanan, complete participant sama complete observer ya. Biasanya mereka menyembunyikan identitas mereka ya, karena mereka emang orang yang ada di dalamnya banget gitu kan, orang yang ada di dalamnya banget dan pengen ngerasain bahwa uh, gimana sih pengalaman di dalamnya gitu ya, atau memang udah orang yang dari kemarin, dari sebelum penelitian dilakukan memang udah ada di dalamnya. Kemudian ini kok salah semua ya tulisannya researcher ya, yang bener ya. Kalau yang bawah ini researcher observe the activity ya, jadi emang lebih sebagai observer. Kalau yang di atas ini researcher takes part in the activity. Jadi emang researchernya ikutan di dalam aktivitasnya, ikutan melakukan aktivitas yang dilakukan di objek penelitiannya tadi itu. Oke, nah di sini ada tambahan sih 2 poin ya. Yang pertama adalah yang paling atas itu collaborative observer di sini ya, yaitu informants actively collaborate in research ya. Artinya memang ada informan, ada orang di luar kita, cuman dia secara aktif juga ikut berkolaborasi di dalam riset yang kita lakukan gitu ya. Kemudian yang terakhir ada non-participant observer. Ini, sorry ya nggak kelihatan tulisannya ketutupan. Di sini adalah researcher is detached from
the activity. Jadi emang researcher emang betul-betul berada di luar dari objeknya. Ini cuma sekedar pembagian observer rules aja ya. Jadi kita ngerti sebenarnya ketika kita melakukan observasi itu kita ada di bagian yang mana gitu ya. Jadi contohnya kalau misalnya kalian ikutan magang ya, ikutan magang kan kalian pasti nanti semuanya magang. Ketika kalian magang, kalian pengen mengamati, karena observasi ini yang biasa dipakai memang oleh kakak-kakak tingkat kalian. Jadi kalian harus paham juga gitu. Ketika kalian nanti melakukan observasi di sebuah perusahaan, kalian harus ngerti posisi kalian di mana gitu ya. Apakah kalian sebagai complete observer yang cuma melihat aja gitu kan, tanpa mungkin bersinggungan langsung gitu ya dengan mereka, cuma sekedar melihat dari luar aja, atau kita ikutan di dalamnya gitu kan, ikutan di dalam tim itu, kemudian kita juga mengobservasi apa yang ada di dalam tim itu gitu ya. Jadi memang objek penelitian kita memang berada di dalam tim itu. Jadi kalian harus ngerti role kalian dalam sebuah observasi. Oke, itu tadi tentang observasi. Saya kira cukup singkat, tapi saya kira dapat ya ininya ya. Prinsipnya observasi itu aja yang dilakukan. Nanti kalau detailnya kita akan lebih cenderung ke praktikum ya. Di praktikumnya akan uh, kita bahas lebih detail lagi untuk yang observasi, interview, dan kuesioner ini. Oke, kita lanjutkan kemudian ke interview gitu ya. Interview ini udah ini ya, udah jamak ya, udah hal yang umum banget. Kita pakai istilahnya interview, interview di TV, interview di podcast di YouTube dan segala macam gitu ya. Interview ini berarti emang interaksi antara dua orang atau lebih sebenarnya yang uh, pengen mendapatkan informasi dari pihak yang lain gitu ya. Jadi memang secara langsung memang mereka berbicara untuk mendapatkan informasinya gitu ya, untuk mendapatkan informasinya secara langsung. Jadi berbeda dengan observasi tadi. Observasi tadi bisa jadi memang antara kita yang meneliti dengan objek yang kita teliti itu nggak ada komunikasi sama sekali gitu ya. Jadi emang benar-benar kita bisa aja complete observer tadi ya. Kita cuma sekedar lihat gitu kan, observasi. Kita sekedar ngelihat aja gimana uh, apa yang dilakukan oleh sekelompok orang misalnya atau grup gitu ya. Apa yang dilakukan oleh para pembeli ketika misalnya uh, di supermarket itu nggak disediakan kantong plastik gitu misalnya contoh. Nah, hal-hal kayak gitu bisa kita lakukan dengan complete observation ya. Kita benar-benar bisa ada di luar dari objek kita dan kita sekedar melihat gitu. Dan dari situ kita udah bisa dapat insight-nya. Berbeda kalau dengan interview. Kalau interview karena memang seperti namanya, definisinya memang di sini memang ada komunikasi dengan antara dua pihak atau lebih gitu ya. Jadi memang secara aktif ada pertukaran informasi yang ada di situ. Oke, interview kita lanjutkan. Jadi struktur dari sebuah interview ya. Ini strukturnya ada apa aja? Yang pertama, ada yang strukturnya terstandarisasi interviewnya, kemudian ada yang tidak terstandarisasi gitu ya. Jadi kalau yang terstandarisasi atau yang structured ini itu sebenarnya bentuknya itu kayak kuesioner ya. Kayak kuesioner, bedanya adalah memang kita nanyain secara langsung ke interviewee-nya, ke orang yang kita interview gitu ya. Jadi kita nanyain langsung ke masing-masing interviewee dengan pertanyaan yang sama, dengan pertanyaan yang identik ya, dengan pertanyaan identik antara interviewee satu dan interview yang lain gitu ya. Sehingga memang di situ terbentuk strukturnya gitu kan. Pertanyaan pertama apa, pertanyaan kedua apa, ketiga apa, dan harus persis seperti itu. Itu kemudian dalam interview yang terstruktur ini tadi ya seperti yang saya sebutkan di sini memang bentuknya hampir seperti kuesioner, cuman ini dilakukan orally gitu ya. Jadi kita memang langsung nanya gimana tanggapan Bapak misalnya ya tadi kayak misalnya contohnya di toko langganan Bapak, di toko grocery langganan Bapak itu nggak disediakan kantong plastik gitu ya. Nah, pertanyaan itu harus persis ditanyakan ke interview yang lain seperti itu gitu ya. Dan kita nggak boleh menggunakan bahkan dengan nada yang sedikit berbeda gitu ya, yang akhirnya menyebabkan di situ terjadi sesuatu yang bias atau mungkin berarti ambigu ya. Jadi
seperti misalnya di interview pertama kita nanyakan dengan lugas gitu kan. Apa saja Bapak kira-kira yang Bapak rasakan ketika respon Bapak bagaimana ketika misalnya di suatu tempat perbelanjaan langganan Bapak itu nggak disediakan em, apa namanya kantong plastik tadi ya. Nah kemudian di pertanyaan yang lain untuk interview lain disampaikan dengan tone, dengan nada yang berbeda, dengan mimik yang berbeda dan lain sebagainya. Di itu juga harus diminimalisir di sini karena di sini emang lebih terstruktur seperti tadi itu ya. Oke, kemudian eh untuk yang di structure ini juga sama ya, sama kayak yang tadi di sebelumnya di sorry kalau interview di observation ini juga cenderung ke kuantitatif ya researchnya ya. Karena nanti dari situ kita juga akhirnya tahu dari yang terstruktur tadi itu kita akhirnya bisa ngitung gitu kan, bisa ngitung sehingga kita bisa punya asumsi bahwa pertanyaannya adalah persis sama. Memang pertanyaan kita berikan persis sama, artinya satu-satunya yang berbeda adalah responnya gitu ya. Ketika responnya berbeda, kita bisa ngitung nanti responnya. Jadi responnya dari beberapa interview yang kita lakukan seperti apa aja gitu ya. Dan itu bisa kita buat kodenya juga seperti yang tadi. Kemudian juga bisa kita nanti analisis dengan dihitung dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua ada namanya uh, sorry yang di sini ini dibagi ya yang standardized tadi itu di sini menjadi researcher completed questionnaire sih ya. Makanya di sini sebutkan questionnaire karena sebenarnya di sini adalah questionnaire yang ditanyakan secara langsung. Berbeda kalau misalnya dengan um, questionnaire yang kita berikan dalam bentuk form kertas atau form online dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke yang non-standardized ya. Yang pertama adalah semi-structured interviews dan kedua ada namanya in-depth atau unstructured interviews. Ya, jadi kalau semi-structured itu nggak terstandar ya. Jadi karena di sini kan masuk golongan yang kanan itu nggak terstandar yang di sini. Kemudian juga biasanya dianggap sebagai penelitian atau interview yang kualitatif ya. Karena memang secara nature-nya itu memang dia nggak terstandar, makanya disebutnya lebih kualitatif gitu ya. Harapannya sih kalau dari yang semi structure interviews ini memang kita uh, dapatkan informasi yang memang masih ini ya, masih beragam ya. Masih beragam artinya kita dapat feedback dari interviewee itu bisa bermacam-macam banget karena memang tadi untuk pertanyaan dari kita pun dari interviewer itu memang juga bisa lebih bebas ya, bisa cenderung lebih bebas, nggak harus yang sama persis seperti yang di standardized tadi. Kemudian di sini juga yang semi structure itu kita bisa mulai dengan topik-topik tertentu, kemudian nanti juga kita bisa mengarah ke topik-topik yang lebih spesifik juga gitu ya. Jadi nggak baku banget, nggak pertanyaan satu dilanjutkan pertanyaan dua harus tiga dan lain sebagainya. Tapi nanti kita juga bisa memilih dari pertanyaan itu, kemudian ini nanti kira-kira mengerucut lebih kemana ya, larinya kemana ini kira-kira interviewnya itu kita ikutin gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang paling kanan itu in-depth interview. In-depth interview ini lebih nggak jelas lagi ya, lebih nggak terstruktur lagi, artinya lebih lebih random sih sebenarnya. Ini mirip sebenarnya sama yang tadi observasi yang dilakukan yang tadi ya participant observation ya. Jadi emang di sini interview itu kita lakukan emang benar-benar kita nyari informasi yang benar-benar uh, ini banget, benar-benar kita pengen dapat insight-nya baru dari interview ini gitu ya. Jadi bisa jadi nanti sama dengan observasi tadi, di sini nanti kita juga semakin mengerucut gitu ya, semakin mengerucut, lebih fokus lagi dan kemudian yang terakhir adalah selektif. Kita milih salah satu dari beberapa isu atau beberapa insight yang kita dapatkan dari interview tadi gitu ya. Jadi interview yang di sini biasanya memang yang grounded ya, apa yang mungkin memang dari researcher juga emang tidak punya ide sama sekali tentang sebenarnya apa yang pengen dia dapat informasinya gitu ya. Jadi topiknya dia ngerti, temanya dia ngerti, cuman dia mungkin belum paham nanti ini bakal arahnya kemana gitu ya. Jadi memang um, itu dari interview yang nanti tergantung dari insight informasi yang diberikan oleh interviewee. Kemudian juga nanti interviewee di sini akhirnya cenderung punya um,
apa ya, cenderung punya kuasa, cenderung punya posisi untuk bisa mengarahkan interviewnya mau kemana juga gitu ya, karena memang dia yang punya informasinya, dia insightnya ada dia, dan memang kita tidak terstruktur, kita tidak diatur dengan baku habis pertanyaan ini mau ini dan lain sebagainya. Bisa jadi kita ngikut banget gitu, misalnya kita nanya apa tadi misalnya tentang kantong plastik, kira-kira kalau misalnya peraturan tentang kantong plastik emang benar-benar ditegakkan untuk semua pertokoan, kira-kira menurut Bapak sebagai ahli, misalnya ahli lingkungan atau ahli pemasaran dan lain sebagainya, kira-kira seperti apa? Nah, jawaban nanti dia seperti apa, itu kita lanjut gitu ya. Dari jawaban dia, oke, kalau misalnya seperti itu, nanti kita tanya lebih lanjut, probing ya, kita tanya lebih lanjut, akhirnya nanti kita dapat sesuatu yang lebih spesifiknya di belakang gitu ya. Jadi di awal memang bakal cenderung lebih umum. Nah, ini dibagi menjadi dua, ada namanya dialogic interviews dan contingent interviews ya. Jadi di sini bedanya kalau misalnya yang dialogic ini memang uh, lebih ke mengeksplor ya. Kalau yang dialogic ini lebih mengeksplor, sedangkan kalau yang convergent itu lebih uh, harus memang dari interviewernya harus menjalin membentuk rapport dulu ya. Rapport ini kedekatan dengan orang yang diajak bicara gitu ya. Jadi nanti harapannya juga dia akan mendapatkan insight-nya dari kedekatannya dia juga itu ya. Jadi memang yang kontingen ini nanti pembicaranya lebih bebas. Jadi dan biasanya memang itu tadi rapport, kedekatan dengan orang yang diajak bicara itu jadinya penting banget gitu ya. Orang yang punya kedekatan lebih baik akan cenderung lebih gampang untuk nge-explore banyak hal ya, untuk mendisclosure banyak hal. Kemudian kalau ditinjau dari number of participants and interview modes, ini juga ada ini ya, standar non standar ini. Kemudian ini tadi udah yang sister completed questionnaires. Kemudian nah ini kalau yang non standardized itu ada one to one, kemudian one to many dan two to many. Ini lebih merujuk kepada jumlah partisipan yang ada dalam sebuah interview gitu ya. Oke, jadi ini cuma sekedar ini aja ya, FYI aja ya, kita cepat aja di sini. Di one to one itu ada face to face interviews ya, face to face interviews. Kemudian di one to one juga ada telepon interview, sama yang terakhir adalah internet mediated interviews. Saya kira ini udah clear banget maksudnya seperti apa. Kalau face to face berarti ya ketemu, telepon berarti kita pakai telepon gitu ya, internet berarti pakai baik itu komputer ataupun mobile internet ya. Kemudian one to many juga bisa pakai internet, sama grup interview juga bisa gitu ya. Jadi di internet pun sebenarnya juga ada grup internet mediated juga bisa, seperti kalau misalnya pakai Zoom dan lain sebagainya. Nah, di sini kan ada internet mediated group interviews, kemudian internet mediated focus group ya. Focus group ini lebih ke diskusi yang lebih fokus ya. Jadi topiknya apa memang udah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada group interviews itu ya, group interview sama focus group. Focus group bedanya sama yang di awal tadi, yang di awal cuma pakai internet gitu aja ya. Saya rasa hal yang nggak begitu urgent di sini. Kemudian yang terakhir ada group interviews juga ya, too many gitu ya. Jadi yang interview juga bisa lebih dari satu. Oke, saja. Kemudian yang terakhir dari, oh sorry, belum yang terakhir ini. Di sini juga ada uses of different types of interview for each research purpose ya. Jadi di sini memang ada ini ya, beberapa jenis interview itu yang memang lebih cocok atau memang lebih banyak dipakai untuk jenis research tertentu ya, untuk tujuan research tertentu. Jadi yang pertama ini ada exploratory, kemudian deskriptif, explanatory, dan kemudian evaluatif. Jadi saya kira yang tiga ini kan udah pernah kita bahas ya di pertemuan kita sebelumnya. Saya kira semuanya udah cukup paham. Jadi yang mana aja sih yang cocok buat yang mana gitu ini ya. Jadi kalau exploratory itu semi structured sama unstructured itu lebih
sering dipakai ya, dan memang kecenderungannya akan lebih ke unstructured ya, exploratory ya, karena emang kita baru mau mengeksplor sesuatu yang memang itu bisa kemana aja gitu ya, maksudnya nanti dari interview itu bisa larinya kemana aja juga bisa gitu, karena kita baru mengeksplor sesuatu ya, kita belum ada pattern tertentu atau pakemnya kita itu mau nanyain apa dan lain sebagainya. Kemudian untuk deskriptif itu biasanya yang structured, udah jelas ya, strukturnya udah jelas. Explanatory itu semi structured, explanatory. Kemudian yang terakhir evaluatif juga semi structured. Oke, jadi itu tadi untuk interview ya. Jadi untuk interview sekilas, memang baru sekilas, sekali lagi dari masing-masingnya nanti akan kita praktekkan langsung di sesi praktikum ya. Jadi sesuai mata kuliah kita di sini akan bahasnya detailnya nanti langsung kita praktekin ya. Jadi memang kalau misalnya kita lihat lebih teoretikal seperti tadi, memang cenderung agak panjang dan mungkin beberapa juga masih belum menangkap maksudnya ya. Tapi it's okay. Kemudian yang berikutnya adalah namanya questionnaire ya. Oh sorry, kebablasan. Jadi ada yang namanya questionnaire. Questionnaire ini kalau misalnya kita ingin ini ya, orang lain yang ngisi sendiri gitu ya. Jadi memang ada beberapa peneliti, beberapa ahli yang mengartikan questionnaire itu adalah jika respon dari suatu pertanyaan itu mereka yang ngisi sendiri gitu ya. Kemudian ada juga ahli yang lain itu lebih berpendapat kalau misalnya yang dimaksud questionnaire ini adalah pertanyaan yang sama, yang persis, 100% sama bisa dibilang antara pertanyaan untuk responden satu dan responden yang lain gitu ya. Nah, kalau di mata kuliah ini sesuai di buku, kita akan lebih cenderung ke pemahaman yang kedua ya. Jadi memang questionnaire yang di sini yang dimaksud adalah ini ya, permintaan respon dari responden itu dengan menggunakan tadi pertanyaan yang memang sama persis dengan yang udah kita tetapkan gitu ya. Jadi semua pertanyaan itu bakal sama persis untuk semua responden. Jadi nggak akan ada bedanya sama sekali. Nah di sini tadi termasuk yang tadi udah disebutin nyambungnya ke interview yang tadi ya. Ke interview tadi ada interview yang structured gitu ya. Interview yang structured. Jadi memang itu juga termasuk di sini juga. Oke, jadi kita lanjutkan dengan questionnaire modes ya. Questionnaire modes ini yang pertama adalah yang self completed ya. Itu yang memang diisi langsung, biasanya diisi langsung oleh responden ya. Nah, itu kayak gimana aja sih yang diisi langsung gitu ya. Jadi ada di sini dibagi-baginya sih menjadi medianya ya, sesuai medianya. Pertama adalah internet questionnaire gitu ya. Kalau misalnya kita bikin form, misalnya di Google Form atau mungkin di aplikasi yang lain misalnya, kemudian kita nyebarin lewat internet gitu kan ya. Yang pasti kalau Google Form lewat internet ya. Jadi kita minta responden untuk ngisi dari link yang udah kita bagikan gitu contohnya. Kemudian kalau misalnya yang kedua, ada SMS text questionnaire. Saya kira ini udah nggak populer ya untuk saat ini ya. Jadi karena SMS-nya pun udah nggak populer, jadi questionnaire dari SMS pun kemungkinan juga nggak bakal ada yang respon gitu ya. Kemudian ini berikutnya adalah mail questionnaire. Ini sama, efektivitasnya untuk saat ini udah dipertanyakan ya, udah kecil banget, apalagi di Indonesia gitu ya. Di Indonesia agak mail kan masih jangkauannya masih agak susah karena memang negara kepulauan gitu ya. Jadi mail questionnaire di sini juga bisa disebut self completed karena memang kita harus ngisi sendiri, respondennya harus ngisi sendiri, kemudian dikirim balik gitu ya. Biasanya kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah delivery and collection questionnaire gitu ya. Jadi yang kita datang langsung ke tempat apa namanya respondennya, atau mungkin kita antar dulu nanti kapan-kapan kita ambil lagi. Itu masuk kategori yang self completed ya. Oke, jadi itu tadi udah ya yang web questionnaire, itu yang kayak misalnya Google Form, mobile pun itu pakai mobile juga bisa. Kemudian yang berikutnya adalah yang di datanya itu diisi oleh researchernya sendiri gitu ya. Yang pertama ada telepon questionnaire ya. Telepon questionnaire ini sebenarnya kan lebih cenderung juga sama dengan structured interview tadi ya.
Jadi pertanyaan itu udah fix sebenarnya. Cuman kita nanya secara langsung. Di sini kita nanya pakai telepon gitu kan. Pakai telepon nanyanya apa, nanti jawabnya apa, kita yang isiin. Kita yang ngelis gitu ya. Entah itu kita udah siapin tabelnya untuk ngelis jawabannya, atau mungkin kita tulis tangan dulu dan lain sebagainya. Yang jelas di sini memang yang ngisi akhirnya itu adalah dari uh, researchernya sendiri gitu ya. Sedangkan respon dari responden itu hanya sekedar orally ya, hanya sekedar verbal kata-kata aja. Jadi yang terakhir adalah face to face questionnaire ya. Yang ini face to face questionnaire kalau misalnya memang sifatnya seperti interview ya. Jadi memang kita udah ada pertanyaannya, terus kita nanyain ke mereka dengan cara langsung gitu, dengan cara interview tadi itu. Berbeda kalau misalnya yang self completed tadi. Face to face pun kalau misalnya kita ngasih ngasih formulir questionnaire-nya gitu ya, ngasih formnya, ini silakan diisi gitu. Kita ngasihkan langsung, maka yaitu masuknya yang self completed ya. Jadi ini gampang banget sih kalau yang ini. Kemudian kita lanjutkan aja. Ya, jadi gimana caranya kita menentukan questionnaire mode yang yang bakal kita pilih gitu ya. Sebenarnya kita ada beberapa hal yang emang harus kita consider ya, harus kita pertimbangkan dulu di awal gitu. Yang pertama adalah karakteristik dari respondennya itu kayak gimana gitu kan. Karakteristiknya lebih biasa menggunakan media yang mana contohnya. Atau memang objek yang kita teliti itu emang bahkan mungkin ada di online gitu ya. Kalau di online berarti kecenderungannya akan pakai yang online tadi ya. Kemudian importance of reaching a particular person gitu ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa objek penelitian yang memang kita benar-benar pengen sasar di situ, ini ada hubungannya sama yang di awal tadi, dan itu memang menggunakan media tertentu dan preferensi tertentu juga, maka ya kita harus nyesuaiin gitu ya. Kemudian seberapa penting sih respon dari responden tadi itu nggak distorted ya, nggak terkontaminasi, nggak ter apa ya, nggak tercemari gitu ya. Jadi seberapa penting bahwa responnya itu tetap sesuai banget dengan apa yang disampaikan sama mereka gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen yang lebih lebih fix, itu biasanya kita pakai menggunakan pilihan dan lain sebagainya, atau mungkin yang tadi ya kita lebih cenderung pakai yang uh, responden completed tadi ya, yang mereka yang emang yang ngisi sendiri gitu. Daripada kita ngisiin gitu kan, kita dengerin mereka ngomong oh kayaknya ini deh, udah saya tulisnya kayak gini gitu, padahal yang kita tulis bisa aja beda dengan apa yang mereka omongin gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah size of sample, seberapa besar sampelnya. Tentang sampling nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Kemudian jenis pertanyaannya juga, dan berapa banyak jumlah pertanyaan yang kita berikan gitu ya. Oke, jadi itu pertimbangan-pertimbangannya. Nah, kemudian ini juga masih pertimbangan juga yang hubungannya sama resources yang kita punya ya. Yang pertama adalah waktunya ya, seberapa kita punya waktunya. Jelas kalau misalnya kita pakai yang internet mediated tadi itu bakal lebih cepat daripada misalnya kita melakukan interview yang harus datengin orang per orang gitu ya. Apalagi kita nanti harus nuangin kata-kata mereka lagi di catatan kita dan lain sebagainya. Itu masih butuh waktu lagi. Kemudian juga financial implications, ini hubungannya sama dana yang kita miliki untuk riset tersebut. Kemudian kita punya nggak research assistant gitu ya. Kalau punya berarti pekerjaan kita lebih ringan karena bisa kita share dengan research assistant. Dan yang terakhir adalah cloud-based survey design ya. Jadi kalau misalnya udah ada aplikasinya, kita punya aplikasinya, mungkin seperti di universitas tertentu emang nyediain beberapa aplikasi untuk ngumpulin data secara online ya, seperti misalnya Qualtrics dan lain sebagainya. Itu bisa kita pakai gitu. Kita bisa lebih ngutamain itu karena emang kita punya software yang bisa diandalin buat ngumpulin datanya. Nah ini jangan lupa khusus untuk explanatory research, ini nanti akan hubungannya sama questionnaire itu akan ada beberapa variabel ya. Jadi beberapa variabel ini perlu nanti dicermati ketika dituangkan dalam pertanyaan gitu ya. Jadi di sini kan variabel, ini sekilas aja karena waktu kita terbatas banget. Jadi yang pertama adalah dependent variable ya. Dependent variable itu adalah variabel yang berubah karena adanya perubahan dari variabel yang lain gitu ya. Kalau independent itu adalah variabel yang menyebabkan variabel lain itu berubah gitu ya. Kemudian mediating sama moderating ini jarang
ini ya dipakai sama mahasiswa ya, cuman sekedar tahu aja kalau mediating itu adalah variabel yang transmit the effect ya. Jadi cuman di sini nyampein. Jadi dia itu menjadi penghubung ya, transmit. Jadi menjadi penghubung adanya efek, adanya pengaruh dari variabel independen ke variabel dependennya gitu. Jadi harus melalui mediating ini. Kemudian kalau misalnya moderating itu adalah variabel yang berpengaruh terhadap kuat enggaknya atau besar kecilnya sebuah pengaruh dari independent variable terhadap dependent variable. Saya kira kalian masih ini ya, bisa jadi kalian masih belum cukup clear tentang yang ini nanti memang kita tidak akan khususkan di explanatory research karena kebanyakan dari penelitian kalian akan ada di deskriptif ya. Jadi nanti ini mungkin kita lewati, kecuali ada request dari kalian untuk bahas tentang ini lebih jauh, kita akan bahas tentang ini lebih jauh, oke? Dan yang terakhir adalah designing individual questions ya. Jadi ketika kita bikin questionnaire itu pertanyaannya dari mana sih gitu kan? Pertanyaannya apa bisa kita langsung buat sendiri aja gitu kan? Langsung nulis-nulis sendiri pertanyaannya gitu ya. Itu sebenarnya bisa ya, cuman itu nggak cukup bisa diandalkan. Kenapa nggak cukup bisa diandalkan? Karena bisa jadi yang kita kita tanyakan di situ emang bener-bener dari kita saja gitu ya. Itu belum diuji dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Jadi yang paling baik adalah, apalagi kalau untuk kita yang masih mahasiswa, itu yang pertama adalah adopt questions ya. Yang pertama ini ya, adopt questions ini artinya kita udah dapat sebenarnya dari pertanyaan-pertanyaan dari penelitian yang menggunakan yang meneliti hal yang sama dengan apa yang kita teliti, tujuannya sama, itu kita langsung ambil. Jadi pertanyaannya ada apa aja gitu ya. Jadi misalnya question 1 sampai question 10 gitu udah di situ udah disiapin. Jadi langsung itu yang kita pakai pertanyaannya. Jadi karena pertanyaan ini udah teruji dan nanti akhirnya bisa kita bandingkan ya. Misalnya dengan kita meneliti hal yang sama di lokasi yang berbeda. Ada penelitian yang sama udah pernah dilakukan misalnya contoh di Singapura misalnya. Dan kita melakukan penelitian yang sama dengan konteks misalnya Jawa Tengah gitu ya, atau khusus Surakarta gitu. Nah nanti data ini bisa kita bandingkan. Kalau misalnya di Solo tadi kayak gini, di Singapura kayak gini gitu, bahwa kita menggunakan metodologi yang sama untuk penelitian itu. Bedanya hanya di tempatnya, sehingga perbedaan itu jadinya kelihatan ya. Perbedaan itu karena uh, di mananya gitu. Kemudian yang kedua ada adapt ya. Adapt ini nanti kita nyesuaiin questions. Ini biasanya kalau kita udah ngambil research dari beberapa research ya. Jadi beberapa research kita combine dari misalnya research pertama itu ada pertanyaan setnya seperti ini, pertanyaan set yang dari research kedua seperti ini, nanti kita combine itu kita sebut di sini adapt ya. Sama yang terakhir adalah develop their own questions. Ini yang untuk udah terbiasa banget melakukan penelitian ya. Salah satunya untuk bisa develop pertanyaan kita sendiri itu juga dengan menggunakan exploratory research ya. Jadi kita harus melakukan research hanya untuk nyari pertanyaannya ini nanti gitu ya. Jadi hanya untuk nyari pertanyaannya, kita belum sampai ke hasil dari sebuah penelitian kita secara agregat ya, secara total ya. Tapi hanya untuk kita nyari pertanyaannya aja, itu kita bisa pakai exploratory research gitu ya. Jadi kira-kira apa aja sih misalnya tadi ya aktivitas yang dilakukan orang ketika ngantri gitu kan segala macam. Kita bisa pakai exploratory research-nya dulu. Nah, nanti baru kita validasi dengan penelitian yang kuantitatif tadi dengan melakukan ini tadi ya, dengan melakukan kuesioner, dengan memberikan kuesioner tadi, dan kita nyebar kuesionernya untuk memastikan bahwa memang pilihan-pilihan tadi itu memang yang ada di pikiran mereka gitu, gitu ya. Jadi emang ini harus kita perhatikan baik-baik dan ini harus dites gitu ya, harus dites. Ada namanya nanti pilot test. Cuman kita nggak bahas untuk pertemuan kali ini karena panjang banget. Sekali lagi, ini sebenarnya ada 3 chapter di satu buku, kita jadiin satu pertemuan aja. Karena ini memang lebih ke sesi di mana kalian harapannya kalian bisa ngerti tentang jenis-jenis method yang bisa kalian pakai untuk mengumpulkan data primer gitu ya. Nah, kalau misalnya dari masing-masingnya nanti akan kita bahas secara detail di praktikumnya, oke?
Jadi gitu aja, sekian. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada hal lain yang kalian pengen secara spesifik bakal dibahas di pertemuan lain atau di praktikum, silakan nanti langsung kasih tahu saya ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Mohon maaf kalau misalnya ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.